Kita masuk ke IASP. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru dari grup Better Future, acara berikutnya adalah membedah IASP. Saya memberi kesempatan teman-teman di Turi 1 untuk menyampaikan apa yang dipahami dan mendiskusikan apa yang belum dipahami. Saya persilahkan yang mau memoderasi. Monggo. Saya mengambil alih Nafani Nyun Sewu. Ya. Jadi untuk presentasi yang pertama, standar jelasan komponen proses pembelajaran poin 12. Untuk itu kepada Pak Arif Kurniawan dan Ihsanuri, waktu dan tempat yang dipersilahkan 5 menit ke depan untuk dimanfaatkan dengan baik. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi ini dengan saya. Sebenarnya ini dua orang yang menyusun, saya dengan Pak Ihsanuri. Silahkan merapat ke sini Pak Ihsanuri. Tadinya Pak Ihsan grogi, saya mau berlindung di belakangnya Pak Ihsan harusnya karena lebih gede Pak Ihsan. Tetapi di sini saya disuruh jadi tetap kelihatan. Silakan. Terima kasih untuk kami dapat yang poin 12, yaitu tentang proses pembelajaran. Di situ sudah ditampilkan proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Berikutnya, untuk pembelajaran yang aktif dan efektif. Boleh di-mute yang lain? Oh ya. Oh ya. Baik. Proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru harus memenuhi kriteria seperti ini yang sudah ditampilkan. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan. Yang kedua adalah pembelajaran aktif, pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai subjek yang aktif belajar atau studi center yang ditandai dengan adanya partisipasi siswa yang aktif dan konstruktif dalam pembelajaran, misal dalam kegiatan membaca, bentar, tampilannya. Saya ulangi lagi ya, untuk pembelajaran dalam kegiatan membaca, bertanya, diskusi, praktik, menggunakan, dan lain-lain. Berikutnya, kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS, adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berargumen, serta kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu hal. Berikutnya ada keterampilan menganalisis, jadi keterampilan yang harus dimiliki oleh guru tadi harus memenuhi kriteria seperti ini, ada 8 poin. Keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk memahami sebuah konsep dengan cara menguraikan atau merinci konsep tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci, serta menunjukkan hubungan antara bagian-bagian dari konsep tersebut. Yang kelima, keterampilan mensintesis. Yang keenam, pengalaman konkret, artinya kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung oleh siswa berupa simulasi maupun praktik langsung. Yang ketujuh, materi yang bermakna adalah materi yang dipelajari di kelas memiliki hubungan atau manfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. Berikutnya, berdampak terhadap pemecahan kehidupan sehari-hari, artinya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan.
Strategi yang berikutnya, guru menyiapkan dua macam dokumen yang penting, yaitu satu RPP yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan lembar kerja siswa. Memenuhi kriteria seperti apa? Jadi ini berikutnya adalah strategi pembelajarannya. Pelibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dapat dilihat dari pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang kedua, pemberian kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Yang ketiga, pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas, membaca atau diskusi. Yang keempat, pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan hasil atau gagasan. Strategi berikutnya, yaitu pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik, pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan simulasi, dan pemberian kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media pembelajaran. Di SMP Turi SMP 1 Turi maksudnya agar semua guru bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dimaksud tadi, seperti yang dimaksud di atas. Sekolah memfasilitasi Bapak Ibu guru dengan mengadakan workshop pembelajaran, yaitu penyusunan RPP dan penyusunan LKS. Itu yang secara sekilas yang bisa kami sampaikan dari poin yang ke-12, yaitu tentang proses pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haris dan Pak Isan yang telah menyampaikan poin 12 nih. Poin 12 untuk masukan nanti di akhir sesi ini, kami memohon masukan dari Bu Yulia. Selanjutnya poin 13 untuk Mas Ginanjar dan Bu Esti, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kedengaran, Bapak Ibu? Tes. Kedengaran, Bapak Ibu? Dengar, Mas. Oke. Dengar. Jelas sekali, silakan lanjut. Jelas. Oke, saya dan Bu Esti akan mempresentasikan coba di poin nomor 13, yaitu penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Ada 4 level yang digunakan, yaitu level 1 sampai level 4. Level 1 yaitu guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar tanpa memperhatikan tujuan pembelajaran. Untuk level 2-nya, guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran namun belum digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Nomor 3, guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran secara berkesinambungan. Yang level keempat yaitu guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan yang berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Menurut kami, untuk SMP 1 Turi masih berada di level 3, yaitu guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran secara berkesinambungan. Hampir 99% Bapak Ibu guru semuanya menggunakan proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Walaupun teknik penilaian sendiri bagi saya sendiri
kalau matematika masih dengan tulis dan lisan. Mhm. Dan mungkin ketika pandemi seperti ini kita PJJ, mungkin untuk lisan kita kurang untuk penilaiannya. Kita lebih pada penilaian di tertulisnya saja. Ya, mungkin itu nanti bisa kan Bulia bagaimana kita menggunakan teknik-teknik penilaian yang baik untuk masa PJJ dengan pandemi seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di poin 13, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon nanti Bu Julia bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Lanjut. kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ginanjar dan Bu Esti yang telah menyampaikan poin 13. Selanjutnya poin 14 kepada Bu Rismiati dan Bu Siti Martuah. Waktu dan tempat kami haturkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Mohon cek. Terdengar jelas. Bisa. Ya, terima kasih. Untuk poin 14 yaitu tentang program remedial dan atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Jadi di setiap kompetensi atau pembelajaran itu untuk hasilnya nanti mesti ada program remedi atau pengayaan yang akan kita berikan kepada siswa. Kita lanjut Mas Agus untuk tayangannya. Okay. Kemudian untuk program remedial atau pengayaan ini itu juga nanti untuk IASP-nya itu ada 4 level, mulai dari level 1, level 2, level 3, kemudian yang paling tinggi level 4. Nah, Bapak dan Ibu semua bisa mencermati masing-masing dari level, mulai dari level terendah, level 1, kemudian naik ke 2, ke 3, dan yang tertinggi level 4. Nah, untuk SMP Negeri 1 Turi, selama ini itu menurut kami baru mencapai untuk yang level 3, yaitu guru melaksanakan program remedial dan atau pengayaan sesuai kebutuhan secara sistematis atau tersusun dan terstruktur dengan menggunakan berbagai strategi yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Jadi selama ini kami guru-guru di SMP Negeri 1 Turi sudah melaksanakan program remedi atau pengayaan dan itu disesuaikan dengan hasil capaian nilai yang dicapai oleh siswa dalam setiap kompetensi dasar yang dipelajari. Jadi itu ya Bapak Ibu. Untuk SMP Negeri 1 Turi itu baru level 3. Kemudian nanti untuk IASP itu seperti yang ada di layar presentasi, nanti yang akan dilihat itu adalah pengumpulan data untuk telaah dokumennya meliputi pelaksanaan penilaian dan analisis pencapaian kompetensi. Itu bisa dilihat nanti dari catatan atau daftar penilaian dan hasil analisis yang dimiliki oleh masing-masing guru, terutama guru mapel. Kemudian aspek yang kedua itu penyusunan rencana program remedial atau pengayaan itu dapat ditelaah dari adanya dokumen program pelaksanaan remedial dan pengayaan yang meliputi jadwal remedi atau pengayaan, kemudian strategi atau metode yang dilaksanakan untuk remedi atau pengayaan. Kemudian yang ketiga bisa di remedial atau pengayaan itu mencantumkan materi sesuai dengan remedi atau pengayaan yang diperlukan. Lanjut Pak Agus. Dari kenyataan tadi kami mencoba untuk nanti langkah yang akan
kami lakukan di SMP Negeri 1 Turi agar bisa mencapai level yang lebih tinggi atau insya Allah bisa paling tinggi gitu nggih. Itu tadi dari dua aspek telaah yang nanti dinilai. Itu untuk aspek yang pertama, yaitu aspek pelaksanaan penilaian dan analisis kompetensi. Itu kami akan menyiapkan catatan atau daftar penilaian dan hasil analisis pencapaian dari kompetensi tersebut. Jadi nanti masing-masing guru itu mempunyai catatan atau daftar nilai yang lengkap, kemudian hasil analisis dari nilai-nilai tersebut. Kemudian dari aspek yang kedua yaitu aspek penyusunan rencana program remedi atau pengayaan. Ini nanti kita menyiapkan dokumen program pelaksanaan remedi atau pengayaannya, yaitu setiap guru itu membuat jadwal pelaksanaan remedi atau pengayaan yang tersistematis atau terstruktur gitu nggih. Atau nanti bisa mungkin dari kurikulum bisa membuat strategi yang tepat. Kemudian nanti guru juga harus bisa merancang metode pelaksanaan remedi atau pengayaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti dari nilai yang dihasilkan itu bisa dibuat metode yang sesuai untuk pelaksanaan remedi atau pengayaannya. Kemudian karena di remedi atau pengayaan itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa, maka bisa dari kami itu mencantumkan materi remedi atau pengayaan yang disesuaikan dengan jadwal yang sudah tadi diprogramkan atau dijadwalkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Guru Melati yang telah menyampaikan poin 15. Selanjutnya Poin 14, sekarang poin 15. Poin 14. Ya, poin 15 akan disampaikan oleh Bu Melati. Monggo Bu, waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemberian waktu oleh pembawa acara. Di sini saya akan menyampaikan poin 15. Oh, maaf. Iya, itu sebenarnya orangnya tadi. Tes. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Di sini saya akan menyampaikan poin 14, yaitu proses pembelajaran siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Selanjutnya, definisi dari poin 15 ini adalah siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran adalah ketika siswa terlibat secara kognitif, fisik, dan emosional dalam proses belajar melalui berpikir, bergerak, dan merasa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Interaksi antar siswa adalah adanya komunikasi interaktif antar siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam diskusi kelompok maupun dalam diskusi kelas. Ketiga, interaksi siswa dengan guru adalah kondisi di mana guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan guru dalam proses pembelajaran.
4. Pembelajaran yang menyenangkan terjadi dalam suasana belajar yang memotivasi untuk berinteraksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru dalam konteks untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Antusias adalah suatu kondisi di mana siswa menunjukkan sikap bersemangat serta penuh perhatian untuk ikut serta dalam melakukan suatu kegiatan selama proses pembelajaran. Nah, dari definisi tersebut, evaluasi diri SMP Negeri 1 Turi ada di level 2, yaitu suasana kelas tertib dan terlihat ada interaksi timbal balik antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Untuk mencapai level yang lebih tinggi yang kami usahakan untuk mencapai ke level 4, yaitu suasana pembelajaran dinamis dengan adanya interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru, siswa antusias dalam belajar, dan suasana kelas menyenangkan dan menarik sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan oleh kami SMP Negeri 1 Turi untuk naik ke level 4 tersebut: 1. Interaksi siswa dan antara siswa dengan guru dapat dilihat dari pembentukan kelompok siswa yang heterogen dan terjadinya diskusi baik antar siswa maupun siswa dengan guru. Kemudian yang kedua, suasana pembelajaran terlihat menarik dan menyenangkan sehingga siswa antusias belajar dapat dilihat dari A. Penggunaan strategi, model, dan atau metode pembelajaran yang relevan dan menyenangkan. B. Penggunaan berbelajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, dan C. Pengaitan materi pembelajaran dengan konteks siswa. Nah, selanjutnya dari usaha kami, langkah yang diambil sekolah diantaranya dengan melaksanakan workshop model pembelajaran. Demikian dari poin 15 yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan poin 15. Selanjutnya kepada Ibu Aknalis yang kepada Bapak kami waktu dan tempat yang dihadirkan. Halo, cek. Mohon maaf, suara saya masuk dengan jelas tidak? Bu Maya bisa di-mute. Ya, oke. Silakan. Oh, mau pakai ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang berikutnya yaitu literasi. Ya. Lanjut. Nah, untuk literasi di sini ada 4 level. Level yang pertama yaitu guru belum melakukan pembiasaan membaca, menulis, berkomunikasi, berlatih, atau berkarya secara terprogram. Level yang kedua, guru melakukan pembiasaan membaca, menulis, berkomunikasi, berlatih, atau berkarya, tetapi belum berdampak pada kebiasaan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Untuk level yang ketiga, guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis di sekolah atau madrasah yang berdampak pada pertama, terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas,
Yang kedua, menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan karya tulis lainnya. Untuk level yang keempat, guru melakukan pembiasaan literasi membaca menulis di sekolah atau madrasah yang berdampak pada terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas, menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan karya tulis lainnya. Dan yang ketiga, terpublikasinya karya literasi siswa di masyarakat. Nah, untuk di sebelumnya, Mas, masih di slide sebelumnya. Nah, untuk di SMP Negeri 1 Turi, sebelum pandemi, kami berada di level ketiga, yaitu guru sudah melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis yang berdampak terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas dan menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan karya tulis lainnya. Akan tetapi selama pandemi levelnya turun menjadi ke level kedua karena untuk melakukan untuk meminta siswa untuk berkarya itu memang agak sulit ketika masa pandemi seperti ini. Next. Lanjut, Mas. Lanjut lagi aja. Lanjut. Nah, untuk mencapai ke level yang keempat, yang pertama, program literasi membaca dan menulis yang berkelanjutan di sekolah atau madrasah. Hasil telah dokumennya, setiap minggu siswa melaporkan hasil literasi. Kemudian untuk yang program kedua, publikasi dan lomba literasi siswa, siswa yang berminat akan mengirimkan hasil karya tulis ke sekolah dan akan diseleksi, dan yang terpilih akan dipublikasikan di website sekolah. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas Ani. Selanjutnya poin 17. Wait. Nanti setelah proses di 18 kita penguatan dulu sebelum ke mutu guru nggih. Oke. Boleh kami haturkan. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Sri Prihartini. Ya, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Amin. Bapak Hadi Suparmo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Turi yang saya hormati pula, Bapak Ibu Pengawas yang berada di workshop ini, beserta Bapak Ibu Guru semuanya yang mengikuti workshop ini. Baiklah, saya mewakili dari poin 17 untuk menelaah dokumen IASP bagian nomor 17. Guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Tentu di saat pandemi seperti ini, poin 17 adalah langkah yang sangat kita perlukan karena prokes, kenyamanan, kebersihan lingkungan sangat memudahkan siswa untuk belajar. Sementara pada poin level ini kita dituntut untuk level keempat. Dari poin 1, 2, 3, dan 4, level yang mungkin kita miliki baru pada level ketiga, Bu Yulia. Oke. Guru mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa dengan membangun hubungan baik antara siswa dan guru yang saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Sementara yang kita harapkan adalah guru ini dari level 1 dulu, guru tidak mengimplementasikan prosedur,
Kemudian yang kita harapkan adalah guru mengimplementasikan proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menjaga keamanan. Nah, tentu sekarang guru BK diharapkan kita berkolaborasi supaya kita menjadikan sekolah yang aman, ramah lingkungan, nyaman, bersih. Nah, tentu guru BK juga berperan penting untuk sementara ada bullying ya, untuk kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Tentu dengan sikap-sikap SMP 1 Turi sudah setiap Sabtu itu selalu membawa kenyamanan anak-anak dengan cara untuk memasukkan cara-cara untuk bersahabat, kemudian kenakalan-kenakalan yang dihadapi itu dilibatkan guru BK dan wali kelas. Kemudian untuk kebersihan, prokes ini di sekolah kami sudah disediakan wastafel, kemudian ada sanitasi baik guru maupun siswa. Kemudian secara fisik maupun psikis tentunya kita saling melengkapi di antara guru-guru. Kemudian untuk definisi, suasana kelas yang aman dan nyaman adalah suasana yang dalam kelas menjadikan siswa bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar setelah terjadi hubungan emosional antar siswa dan guru, ada saling percayai dan saling menghargai antar siswa, serta didukung lingkungan fisik yang bersih untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian nanti asesmen tadi dibuktikan dengan kinerja. Satu aspek yang diobservasi tentunya tentang pengelolaan kelas, yaitu pengaturan tempat duduk, memperhatikan keamanan, mungkin bisa di letter U atau mungkin kita melingkar atau bagaimana supaya kita menjadikan suasana itu menjadi nyaman dan tenang. Kemudian untuk keamanan dan kebersihan itu sudah dilakukan secara bersama-sama, seperti mungkin kebersihan guru-guru juga membantu untuk mengadakan kebersihan ini di dalam lingkungan supaya kita memudahkan untuk beraktivitas di kelas. Kemudian untuk metode dan strategi tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain juga, bahwa Bu Yulia juga mengatakan tadi metode dan strategi pembelajaran itu adalah sangat penting. Seperti ini misalnya Bu Yulia juga mengadakan interaksi hubungan antara kita di dalam workshop ini. Kemudian untuk fasilitas tentunya sudah ada fasilitas misalnya seperti LCD maupun apa, itu semua internet juga merupakan fasilitas yang disaranai oleh Bapak Ibu yang berkompeten, misalnya Pak Agus sebagai Dana Bos itu sudah semua difasilitasi, tentu dengan Pak Adi Suparmo sebagai selaku kepala sekolah. Demikian saya sampaikan, adapun ada kesalahan ataupun kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. 18 no? Terima kasih kepada Bu Listiani yang telah menyampaikan poin 17. Selanjutnya untuk poin 18 saya sendiri yang disusun oleh Mbak Putri, yaitu tentang sarana dan prasarana sekolah. Next, Mas. Jadi yang dimaksud dengan sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan. Di sini yang kami highlight adalah alat peraga ataupun media pembelajaran yang nanti disusun sendiri oleh Bapak Ibu guru. Lanjut, Mas. Selanjutnya yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Next. Untuk pemanfaatan sarana prasarana dalam proses pembelajaran, definisinya adalah upaya pendayagunaan sarana dan prasarana di kelas dan atau di sekolah sebagai media atau sumber belajar secara efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran. Next. Selanjutnya untuk
EDS SMP Negeri Satu Turi dari level 1 sampai 4. Saat ini kami masih berada di level 3, yaitu proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah yang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Selanjutnya kami ingin mencapai level keempat, yaitu proses proses pembelajaran yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah, baik yang tersedia maupun kreasi guru atau siswa. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi Bapak Ibu Guru di SMP 1 Turi, bagaimana mengupayakan untuk bisa meng-create sendiri atau mencipta sendiri baik media pembelajaran atau alat peraga. Next. Strategi untuk mencapai level 4 untuk sarana dan prasarana, yang pertama terkait dengan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran harus bisa memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah yang dapat dilihat dari A. Penggunaan strategi pembelajaran yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai media atau sumber belajar. Dan yang B, penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai media atau sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran harus berdampak, berdampak langsung yang dirasakan oleh siswa. Yang dapat dilihat dari peningkatan capaian hasil belajar maupun antusiasme belajar siswa. Strategi selanjutnya yang akan dilakukan oleh SMP Negeri 1 Turi adalah next, membuat RPP yang memuat beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, RPP memuat komponen pemilihan sarana dan prasarana sebagai media atau sumber belajar yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, RPP yang memuat komponen pemilihan sarana dan prasarana sebagai media atau sumber belajar yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, RPP memuat komponen yang menunjukkan tahapan atau prosedur penggunaan sarana dan prasarana sebagai media pembelajaran. Next. Selain itu, Bapak Ibu Guru akan menyiapkan daftar pemanfaatan Sarpras yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai media atau sumber belajar di dalam kelas, dan penggunaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai media atau sumber belajar di sekolah dan di luar sekolah. Next. Berikut adalah contoh pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan ruang perpustakaan. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan halaman sekolah atau ruang bermain yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan papan pajang yang ada di sekolah. Yang keempat, memanfaatkan berbagai macam media yang ada atau aplikasi yang ada di internet ya. Kemudian yang terakhir dan yang utama ini adalah bagaimana Bapak Ibu Guru ini selalu berusaha mengadakan inovasi pengembangan media pembelajaran atau alat peraga. Next. Untuk mencapai kondisi itu, maka Bapak Ibu Guru akan mengikuti workshop pengembangan media pembelajaran atau inovasi pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk poin 18. Berarti selesai ya proses belajar 19 mutu. Iya. Nggih. Berhenti dulu di 18 ya. Nggih, Bu Yulia sudah sampai poin 18, poin yang terakhir untuk proses pembelajaran. Untuk itu masukan kami harapkan dari Bu Yulia suatu dapat mengaturkan Bu Yulia. Oke, terima kasih Bu Wi, terima kasih Bapak Ibu
Ya, ini yang saya maksud, dibedah dulu oleh para guru, kemudian saya hanya tinggal memberi penguatan. Dan SMP Negeri 1 Turi komunikasi saya lumayan lancar, dan ekspektasi saya untuk sebuah cara belajar, terima kasih sudah ditindaklanjuti. Saya mohon izin, karena kemarin sebetulnya Bu Wit hanya ingin berhenti sampai proses dulu, tapi kok saya merasa itu sedikit, lalu saya minta dengan mutu, tapi untuk pembahasannya kok saya berharap di proses berhenti dulu. Mohon izin, nggak apa-apa ya Bu Wit dan teman-teman. Bapak Ibu peserta kegiatan Zoom meeting siang ini, terima kasih sudah berada di sini. Dan SMP Negeri 1 Turi juga bukan termasuk yang akan akreditasi, tetapi kalau mengikuti ASP ini sebetulnya ya memang ini kan yang harus dilakukan oleh guru, akreditasi atau enggak gitu. Jadi saya sungguh dengan sangat dalam mengucapkan terima kasih SMP Negeri 1 Turi sebagai salah satu sekolah yang ya walaupun tidak akreditasi keburu semangat dan sudah ditindaklanjuti, akan begini. Terima kasih sekali. Sambil mendengarkan, saya sambil membuka IASP, tetapi kalau saya tayangan saya jadi nggak lihat wajah Bapak Ibu memang. Tapi nggak apa-apa, saya akan tetap menayangkan. Mohon izin share screen-nya. Yang pertama terkait dengan nomor 12 tadi. Jadi pembelajaran yang melibatkan siswa. Bapak Ibu bisa mesani yang saya tayangkan ini ya? Kelihatan? Bisa Bu, bisa Bu. Terlalu kecil? Tidak? Terlalu kecil Bu. Oke, saya jembreng lagi. Ya, bisa? Bisa Bu. Oke ya. Jadi, seperti saya matur di profil guru tadi, pembelajaran itu harus sampai pada solusi masalah sehari-hari. Jangan berhenti membelajarkan isi dalam suatu buku-buku apapun. Dia jangankan masalah sehari-hari, dia menjawab permasalahan ulangan harian jenengan saja belum tentu juga bisa. Apalagi ada ASPD yang seru, apalagi kalau zaman dulu UN, jauh sekali. Maka saya lebih ingin menemani Bapak Ibu, coba lakukan pembelajaran yang kasus-kasus dunia nyata. Saya kemarin ketika monitoring ASPD ke salah satu sekolah sekalian melihat soal PTS mereka, itu masih level C1 semua, C1 yang dalam artian 1 sampai 6 itu, yang pertanyaannya masih seputar adalah itu. Bapak Ibu bisa bayangkan permasalahan murid sekarang itu tentunya juga bukan seperti permasalahan ketika kita masih SMP ya. Anak sekarang mau mengalami hal yang lebih kompleks, sehingga Bapak Ibu tolong ini masalah sehari-hari. Kemudian kegiatan simulasi, saya itu menemani guru penggerak, ada kegiatan simulasi dan dalam refleksi mereka mengatakan ternyata ini metode belajar yang efektif juga ya. Jadi kalau itu sebuah kegiatan di pasar lalu simulasi, kemudian kegiatan di peradilan misalnya, atau bahkan saya pernah mencoba misalnya membuat siaran semacam itu ternyata lebih bermakna daripada saya menerangkan begitu. Kemudian tanya jawab dan diskusi. Kalau tanya jawab saja itu levelnya masih 1, ya kan? Maka ini semua kalau mau level 4 itu ada. Sehingga kalau tadi SMP Negeri 1 Turi merencanakan workshop itu hanya menyegarkan. Tetapi yang nanti dilihat oleh asesor adalah saat ini terutama jika ada sekolah yang mau akreditasi ya, sekalian saya matur ngagli 3 kelihatannya ada di sini. Saya kurang tahu Melati 2 kayaknya belum. Yang harus ada di kelas ketika luring ini akan dilihat oleh asesor apakah kegiatan ini ada, gitu loh. Jadi Bapak Ibu tolong ini menjadi kebiasaan. Nanti kalau workshop Bapak Ibu itu menjadi pemantik, yang penting nanti Pak Hadi dan teman-teman kepala sekolah supervisinya bahwa guru melakukan ini minimal 1 kali dalam 1 semester. Tetapi kalau pas divisitasi akreditasi harus semua muncul, ya. Itu apalagi ini visitasinya masih luring, jadi nanti pembelajarannya harus yang kayak begini gitu.
Jadi kalau seperti saya ikut kelas IPS-nya Pak Arief waktu itu, beliau menayangkan gambar orang kebutuhan, kemudian ada gambar terkait dengan kebutuhan konsumsi dan sebagainya. Diberi pertanyaan pemantik yang di levelnya anak SMP itu masalah apa? Kalau konsumsi, kemudian penyediaan barang, atau bisa jadi mengajarkan literasi keuangan. Itu kemarin sempat juga sudah dibahas seperti itu. Kemudian teknik penilaian, terima kasih Pak Ginanjar, Pak Agus tadi yang mengatakan bila minta penguatan untuk teknik penilaian. Pandemi atau tidak, penilaian itu 3 aspek. Ini untuk semua saja, ini saya ingatkan. Sikap, pengetahuan, tampilan. Sikap itu dengan pengamatan yang ditulis dalam jurnal. Jadi kalau misalnya tadi kayak saya ngajar penilaian tadi ya, siapa yang jawab aktif dikasih tanda plus, siapa yang diam saja atau siapa yang kurang responsif gitu bisa diberi catatan. Lalu perbaikannya bagaimana? Ya perbaikan sikap. Jadi kalau sampai dengan akhir semester muridnya itu tidak disiplin, tidak bertanggung jawab terhadap tugas, di mana kesalahannya? Adakah remedial untuk sikap yang dilakukan oleh guru? Ada belum Bapak Ibu? Nah, itu sikap. Lalu ada penilaian diri dan antar teman minimal 1 kali dalam 1 semester. Itu bisa dibaca di panduan penilaian, nanti bisa diambil, saya unggah di Beta Future itu. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu lisan, tulis, dan penugasan. Kalau penugasan semua guru mungkin nilai sudah sisa-sisa ya. Tetapi tes tulis dan lisan itu tetap harus dilakukan. Kalau di masa pandemi lisannya bagaimana? Pakai voice note, ya kan? Pakai video call, malah santai sekali ya percakapannya, begitu Pak. Jadi matematika lisan seperti apa? Saya tidak tahu jenis soal yang bisa dilisankan, tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Voice note yang dikirim secara jabri, wah saya itu kok bersyukur ya ada TI begini ini, jadi kita bisa melakukan yang biasanya susah. Kalau dulu kalau lisan 32 anak, 2 JP belum tentu selesai ya di kelas, sekarang kan bisa, itu. Kemudian remedial dan pengayaan itu mengapa masih level 2? Karena belum berkelanjutan. Berkelanjutan itu seperti apa? Dilakukan terus-menerus dan berdampak, ya kan tadi berdampak pada peningkatan hasil belajar itu. Dan yang agak berat itu sesuai kebutuhan siswa. Bapak Ibu harus metani kebutuhan siswa itu apa di yang diremedi. Kalau di guru penggerak itu kebutuhan siswa belajar itu ada 3 jenis. Yang pertama terkait dengan profil belajar, kemudian minat, kemudian kecepatan belajar. Jadi kalau kecepatan itu yang dulu kita diskusikan sebagai tes diagnostik. Kalau profil belajar itu auditif, visual, kinestetik. Kalau minat ya minat di bidang seni, olahraga, seperti itu. Nah ini sesuai dengan kebutuhan siswa pada KD itu. Kemudian untuk nomor 15, komunikasi di era sekarang ini ya masih 2 oke. Utamakan yang memanfaatkan TIK. Jadi kita bisa ketika pembelajaran menggunakan yang tadi disebutkan di Buwit itu dengan semua aplikasi yang ada di Google Sheet ataupun Google sekarang Workspace ya. Itu. Kalau kita pakai itu sudah. Nah, yang penting diperhatikan adalah terjadi komunikasi yang saling menghargai. Jadi muridnya juga tetap harus sopan meskipun gurunya bersahabat begitu. Dan ketika itu luring, maka dilihat dalam interaksi. Tetapi selama daring ya hanya saat proses pembelajaran itu dilihatnya. Kemudian untuk literasi yang berdampak, ini mungkin bagus sekali yang diupayakan Turi membuat lomba anak mengirim. Buka lagi, perbesar lagi. Publikasinya silakan murid untuk menggunakan sosial media mereka. Murid kan punya akun sosial media, minimal ada Instagram. Mungkin yang masih pakai Facebook itu zaman kita guru-guru ini, tapi murid sekarang mungkin lebih banyak di Instagram atau bahkan yang terbaru pakai TikTok. Ya sudah, biarkan mereka berliterasi di sana. Nggak harus juga sekolah semua, sekolah cukup dapat linknya saja dan itu tetap bisa dilombakan.
Kemudian melibatkan siswa untuk menjaga keamanan, kenyamanan. Nah, ini siswa yang terlibat. Saya sepakat untuk sarana prasarana selama kita masih daring aman. Ketika Bapak Ibu menggunakan metode pakai Jamboard, pakai Google Doc, Google Slide, itu terjadi pembelajaran yang nyaman dan siswa nampak antusias, pasti semangat untuk menjawab Mentimeter. Kemudian suasana kelas ini juga akan dilihat antusiasme itu saat daring. Nah, saya maka lebih menggarisbawahi pada metodenya. Tadi sudah disebut oleh Bapak Ibu yang mewakili metodenya. Dan untuk Sarpra yang terakhir itu harus muncul ini peningkatan mutu dan capaian, dampak dari capaian itu. Jadi jenengan tidak bisa mengatakan ini, dan kami asesor tidak mungkin memberi nilai 4 ketika tidak ada dampak. Nah, dampak capaian hasil ini harus ditunjukkan. Bapak Ibu bisa menggunakan sebelum dan sesudah. Sebelum menggunakan Google Workspace, hasilnya seperti apa, sesudah seperti apa. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan proses, maka sekolah-sekolah yang tidak akreditasi pun, terima kasih Turi menjadi leadingnya, kita akan upayakan itu. Untuk yang akan akreditasi, segerakan, ini sudah pertengahan April, visitasinya Juli. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Wid dan teman-teman untuk mutu guru. Atau ada yang mau menanyakan sesuatu, monggo. Oke, ya Pak Hadi, di-unmute dulu. Oke, terima kasih. Saya intinya hanya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa dalam proses pembelajaran itu sebenarnya muaranya ada 3 hal yang sudah biasa kita lakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di tahap perencanaan tentu sebagai seorang guru harus mampu menyusun RPP dan seperangkapnya, semuanya lengkap gitu. Itu pokoknya sebagai guru bisa menjadi perencana pembelajaran yang baik. Kemudian di tahap pelaksanaan itu sebagai guru harus selalu mengupdate kompetensinya, kemampuannya, antara lain dengan rajin mengikuti PKB, pengembangan keprofesian berlanjutan, sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran itu bisa tekniknya bisa bagus, metodenya, medianya, kemudian juga mungkin didukung oleh sarpras yang lengkap, bermutu, dan lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan proses pembelajaran itu sendiri, dan pada muaranya bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya. Kemudian tidak lupa, guru selain bisa merencanakan, melaksanakan, juga harus bisa menilai. Dalam penilaian itu nanti juga Bapak Ibu berbagai macam jenis penilaian, Bapak Ibu juga harus menguasainya, sehingga nanti kalau nilainya nggak cukup harus diremedi, yang sudah bagus diperkaya dan lain sebagainya. Itu adalah sudah tugas guru, tupoksi guru yang memang di standar proses sekarang pun ternyata masih harus seperti itu. 3 hal penting itu yang tetap harus diingat-ingat: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Itu saja, Mam. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi penguatannya. Iya. Keterampilan pun juga harus penilaiannya sesuai dengan panduan penilaian, praktik, produk, proyek, dan tetap pandemi pun kita lakukan semua. Terima kasih Pak Hadi. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjutnya. Oke. Yes, next Bu Wid. Ya, matur nuwun Bu Yulian. Sedikit menggarisbawahi mungkin yang harus kami melaksanakan terkait dengan poin 18 nih tadi, inovasi pembelajaran itu. Nanti kami akan berupaya bagaimana caranya guru-guru dari SMP 1 Turi ini melakukan PKB, khususnya nanti yang karya inovatif, termasuk nanti PTK itu, karena nanti kaitannya kan pasti ada di mutu guru hasil sebelum dan sesudah. Ngoten nggih? Ya.